Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas angkat 101 dengan jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS pengantar akuntansi 1, yaitu Fraud, Internal Control, and Cash. Di dalam fraud ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, contoh, motivasi, kebijakan, dan kebijakan anti-fraud. Yang pertama adalah fraud, pengertian dari fraud. Fraud adalah tindakan kecurangan yang mencakup berbagai bentuk tipu daya untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan informasi palsu atau manipulatif. Definisinya tidak baku, namun secara umum berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Selanjutnya, fraud. Contoh kasus dari fraud. Contoh kasus ini ada 5 contoh kasus. Yang pertama ada Kodiak pada tahun 1994. Yang kedua, Don Vanusi. Yang ketiga, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Keempat, PT Garuda Indonesia Tbk. Yang kelima, PT Asabri. Motivasi melakukan fraud. Yang pertama, insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Kedua, peluang untuk melakukan fraud. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Di sebelah kanan saya ada segitiga. Yang pertama paling atasnya adalah opportunity. Yang sebelah kiri bawah ada financial pressure. Yang ke sebelah kanan rationalization. Selanjutnya kebijakan anti fraud. Pertama, Asa Group mendukung prinsip Good Corporate Governance atau GCG melalui pemantauan oleh berbagai komite dan departemen terkait. Yang kedua, Astra Group menetapkan pedoman audit, manajemen risiko, benturan kepentingan, informasi orang dalam, tanggung jawab sosial, serta manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, internal control, pengertian, tujuan, komponen, dan prinsipnya. Pengertian internal control adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, laporan, dan ketaatan. Tujuan dari internal control adalah tujuan operasionalnya menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan integritas, termasuk pencapaian sasaran operasional dan keuangan serta pengamanan aset dari kecurangan, pencurian, dan atau bencana. Tujuan pelaporan memastikan laporan keuangan dan non-keuangan yang andal, tepat waktu, transparan, serta sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Tujuannya memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan dengan entitas. Selanjutnya, kontrol environment. Yang pertama, komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab pengasaan. Yang ketiga, menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat, komitmen terhadap kompetisi. Yang kelima, mendorong akuntabilitas. Di sebelah kiri saya, yang paling pertama, kontrol environment, risk assessment, kontrol aktivitas, information and communication, monitoring aktivitas. Selanjutnya, risk assessment, menentukan tujuan, yang kedua, mengidentifikasi dan mengenali risiko, menilai risiko fraud. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengenali perbuatan signifikan. Selanjutnya, kontrol aktivitas. Yang pertama, mengembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua, mengembangkan kontrol umum atas teknologi. Yang ketiga, merinci dalam kebijakan dan prosedur. Information and communication. Information and communication yang pertama menggunakan informasi yang relevan. Kedua, komunikasi internal yang efektif. Ketiga, komunikasi eksternal yang efektif. Yang kelima, monitoring aktivitas. Melakukan evaluasi berkelanjutan atau terpisah, mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan.
Selanjutnya, internal control dalam komponen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian adalah standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi meliputi integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, peran dewan direksi, dan komite audit, gaya manajemen dan operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik SDM-nya. Ada 4 macam dalam komponen pengendalian internal. Yang pertama adalah monitoring, kedua kontrol aktivitas, risk assessment, and control environment. Selanjutnya, komponen pengendalian internal risk assessment. Menurut COSO, penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Menurut kontrol aktivitas pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk memastikan risiko dalam pencapaian tujuan dapat dikurangi. Aktivitas ini meliputi pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab. Ketiga, rancangan serta penggunaan dokumen dan catatan yang baik. Yang keempat, perlindungan aset dan catatan perusahaan. Selanjutnya, aktivitas pemantauan atau monitoring. Aktivitas pemantauan menurut COSO adalah evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan setiap komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung terus-menerus atau evaluasi secara terpisah. Prinsip pengendalian internal. Establishment of responsibility atau pembentukan tanggung jawab. 2. Segregation of duties, pemisahan tugas. Yang ketiga, dokumentasi prosedur. Yang keempat, physical controls. Yang kelima, independent internal verification atau verifikasi internal yang independen. Dan keenam, human resource control atau pengendalian sumber daya manusia. Selanjutnya, cash. Petty cash fund, bank statement, rekonsiliasi akun bank, reporting cash. Petty cash fund digunakan untuk membayar dalam jumlah kecil. Contoh, jika PT XYZ memutuskan untuk membuka dana sebesar 3.000 pada tanggal 1 Maret, entry jurnalnya adalah 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret, petty cash 3.000 dan cashnya 3.000. Halaman selanjutnya, petty cash fund mengisi kembali. Contoh, jika pada tanggal 15 Maret penjaga petty cash pada PT XYZ meminta cek sebesar 2.610. Dana tersebut berisi uang tunai 390 dan penerimaan kas kecil untuk ongkos kirim 1.320. Ongkos angkut $1.140 dan biaya lain-lainnya $150. Jurnal umumnya untuk mencatat cek tersebut adalah yang di bawah. Berikut contohnya, pada tanggal 15 Maret, biaya ongkos kirimnya 1.320, pengiriman barang 1.140, beban lain-lain 150, uang tunai lebih dan kurang 30. Cashnya total semua 2.640. Bank statement, nota debit, biaya layanan bank, NSF, dana tidak mencukupi. Memorandum kredit, menagih wesel, tagih, bunga yang diperoleh. Contoh yang ada di sebelah kanan merupakan wesel pada Suffolk Bank PLC. Selanjutnya, rekonsiliasi akun bank. Saldo per buku dan saldo per bank ke saldo kas yang telah disesuaikan. Rekonsiliasi item, setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, memorandum bank, dan kesalahan. Reporting cash, yaitu uang tunai terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, wesel, dan uang yang ada di tangan atau di deposito. Yang kedua, laporan posisi keuangan, melaporkan jumlah kas yang tersedia pada suatu titik, waktu tertentu, atau tercantum pertama kali di bagian aset lancar dan termasuk kas di tangan, kas di bank, dan kas kecil. Yang ketiga, laporan arus kas menunjukkan sumber dan penggunaan kas selama periode waktu tertentu.
Sekian briefing dari saya. Semoga dari presentasi saya bisa bisa menjelaskan secara jelas dan detail mengenai materi yang saya bawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.